Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menjawab atau memperkenankan seruan Tuhan mereka, dan juga mereka mendirikan salat, sedangkan urusan sesama mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka, dan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Surat Asy-Syura ayat 38. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang saya muliakan. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama mengungkapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat. Tentunya nikmat itu kita imbangi dengan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berdasarkan surat Asy-Syura ayat 38 yang tadi telah kita bacakan, judul sederhana kajian kita di zuhur ini adalah memahami fungsi dan tugas manusia. Siapa sebenarnya kita? Siapa awak? Kalau di dalam ayat yang kita bacakan tadi ada 4 hal yang menjadi tugas kita. Yang pertama, wallazina istajabu li rabbihim, orang-orang yang menjawab atau memperkenankan seruan Tuhan mereka. Apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara lain tauhid dan ibadah. Begitu kata para mufassir. Tauhid dan ibadah. Kenapa demikian? Karena memang
Yang menentukan hidup kita ini Allah. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan juga Allah yang mematikan. Oleh sebab itu, keyakinan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang mendatangkan musibah sebagai ujian kepada kita. Untuk itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin keluar daripada ujian itu, kita bermohon kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah. Allah juga menyuruh kita berikhtiar. Dengan ikhtiar itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Ini ma yata'allaqu bil tauhid, yang berkenaan dengan tauhid atau akidah. Kemudian yang kedua, yang berhubung dengan ibadah. Secara eksplisit disebutkan di sini wa aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Apa artinya? Aqamus shalata 'ala dawam. Mereka itu mendirikan salat secara kontinu. Artinya apa? Kita pelihara waktu-waktu salat itu dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi. Di saat sakit kita salat, di saat sehat apalagi. Fi kulli waqtin wahin. Di setiap waktu dan situasi dan kondisi tetap kita wa aqamus shalah. Mereka itu mendirikan salat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dua ini kita kategorikan sebagai hablum minallah. Istajabu li rabbihim wa aqamus shalah, itu kita kategorikan dengan hablum minallah. Bagaimana kita sebagai hamba Allah, Abdullah, selalu memelihara apa yang didakwakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa tauhid dan ibadah. Di antara ibadah itu adalah ibadah salat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang ketiga, wa amruhum syura bainahum. Rupanya Islam itu mengajarkan demokrasi. Mengajarkan kita mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain. Nanti kita ambil yang terbaik. Ini namanya musyawarah, atau di dalam bahasa kitanya demokrasi. Wa amruhum syura bainahum. Urusan sesama mereka diselesaikan secara musyawarah. Kenapa harus musyawarah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia? Musyawarah artinya kita mengambil pendapat yang terbanyak, yang terbaik. Kendati pun misalnya di dalam rapat-rapat apa yang kita sampaikan tidak diterima orang, padahal baik menurut kita, kita harus patuh kepada pendapat yang merupakan pendapat yang terbanyak. Ini wa amruhum syura bainahum. Dan yang keempat di dalam ayat itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Manusia itu sebagai makhluk sosial yang kita kategorikan dengan hablum minan nas. Kita adalah makhluk sosial. Artinya hidup kita tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Kita memerlukan orang lain, sementara orang lain pun memerlukan kita. Oleh sebab itu interaksi sosial perlu. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin,
Yang miskin pun juga membantu yang kaya dengan pendapat-pendapat. Oleh sebab itu disebutkan di sini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki diminta, sebagian tidak semuanya. Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan, infakkan. Kenapa? Karena mereka yakin apa yang mereka terima itu ada titipan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang lain. Untuk kaum duafa, kaum fakir miskin. Ini kita kategorikan dengan hablum minan nas. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam hidup ini fungsi kita dua. Pertama sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertugas memperkenankan, menyahuti apa yang disuarakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, termasuk mendirikan salat. Yang kedua fungsi kita adalah sebagai makhluk sosial yang hidup serba ketergantungan. Kita tergantung kepada orang, orang lain pun tergantung kepada kita. Oleh sebab itu ada prinsip at-ta'awun, prinsip saling tolong menolong. Inilah kaum muslimin dan muslimat, intisari barangkali daripada apa yang telah kita lakukan seminggu yang lalu, yaitu Idul Adha itu, mengakui kebesaran Allah dan juga mengakui bahwa kita perlu saling tolong menolong sesama manusia atau dengan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita kemukakan ini bermanfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita sebagai seorang Abdullah dan juga sebagai warga masyarakat. Lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allah